alam lingkungan Pulau Serangan ketika direklamasi, dari lautnya dikeruk, pantainya ditimbun. Ini tidak ada proses upacara. Di Bali sendiri, memindahkan segumpal tanah aja dibawa ke tempat lain itu ada proses upacara. Nah, tujuan dari upacara ini utamanya adalah pertama mengembalikan harmonisasi alam lingkungan sendiri. Kedua adalah bagaimana mengembalikan taksu atau aura Pulau Serangan ini sendiri. Nah, yang ketiga ini kan dasarnya adalah kita punya utang. Utang kita kepada orang tua, utang kita kepada pendeta, nah utang kita ketiga kepada Tuhan. Utang yang terakhir adalah utang lingkungan. Ini pulau aslinya sebelah kanan, sebelah kirinya ini hasil reklamasi. Nah, ini batu-batu hitam ini didatangkan dari daerah Karangasem. Ada salah satu bukit yang dihancurkan, terus batu-batu hitamnya dibawa ke Serangan untuk sebagai ripnya lah, supaya pasirnya tidak abrasi. Kalau dilihat hasil reklamasi daripada luas pulau aslinya, kita bisa bedakan. Pertama tempatnya yang reklamasi jauh lebih tinggi, yang aslinya rendah, karena dulu dia landai pantainya. Nah, terus luas dari reklamasi ini sudah mencapai 3 kali lipat luas pulau. Daratan ini dulunya tidak ada, semuanya dari sini sampai sana itu laut. Dulu mencari ikannya kita lebih gampang, lebih dekat dari rumah kita nyari ikan hias untuk dijual. Kalau sekarang kita nyari ikannya jauh dari rumah kita. Nah, Serangan sejak 96 itu terjadi perubahan. Masyarakat Serangan sendiri itu memiliki berbagai aktivitas di laut. Tidak hanya sekedar menangkap ikan, kita mandi aja gitu. Mandi di laut aja, buang kotoran aja itu sudah bisa dapat uang. Contohnya misalnya kalau orang mandi di laut dulu, dia berendam ada ikan yang datang, ada ikan hias yang memang ditangkap dengan mudah sekali, itu sudah bisa mendatangkan uang. Orang beraktivitas rekreasi aja, olahraga aja di pinggir pantai dulu tuh. Orang sambil cari di palung-palung namanya, paluhan-paluhan itu tuh. Orang tengok sana sini itu udah bisa mendapatkan ikan hias 1-2 ekor, dan itu sudah bisa untuk, katakanlah untuk anak-anak sekolah itu, untuk uang jajan mereka sekolah. Nah, ketika tahun 96, nah terjadilah proses perubahan dengan adanya reklamasi. Nah, dari situ habitat ekosistem bawah laut sudah mulai terdegradasi, ada dampak penurunan. Nah, di mana tempat-tempat nelayan dulu mencari ikan hias akhirnya tertimbun menjadi daratan kering. Akhirnya banyaklah nelayan-nelayan yang beralih fungsi, misalnya menambang batu karang. Kan itu yang dilakukan akhirnya. Kita berpikir nelayan yang hasil tangkapan utamanya adalah ikan, maka ikan supaya ada banyak dia perlu rumah. Dan kita tahu bahwa habitat ikan itu adalah terumbu karang. Nah, ketika terumbu karangnya rusak maka tidak ada ikan. Nah, disitulah yang membuat kami memotivasi bagaimana melakukan program rehabilitasi bersama kelompok nelayan pesisir Karya Segara. Program pertama yang kita kembangkan untuk bahwa Karya Segara ini terbentuk adalah untuk melakukan program rehabilitasi terumbu karang.
kan proses pembuatan substrat sebagai salah satu media untuk menempelkan terumbu karang. Nah, ini pembuatan substrat ini bahannya dari semen sama pasir untuk tangkainya. Pada saat dituang cairannya ini, dia ditumpuk di sini. Pada saat dia kering, dia akan nempel seperti ini. Good to see you, man. No ceremony today. Nah, program rehabilitasi ini tentunya tidak mudah kita lakukan pada saat ketika masyarakat berpikir bahwa dengan ada kelompok mereka dapat proyek, mereka bisa sejahtera, mereka bisa hidup gitu. Tidak gitu. Akhirnya kan banyak perjuangan-perjuangan, gejolak-gejolak yang muncul. Kalau kami masuk kelompok misalnya kami diajak bekerja aja gini. Kelompok kalau kita masuk kelompok akan dapat uang banyak. Di awal-awal kan gejolaknya seperti itu. Karena kami berpikir kalau kita tidak bekerja, kita tidak mungkin dapat sesuatu. Untuk kita bisa bekerja, kita harus ciptakan sesuatu gitu. Akhirnya menciptakanlah bagaimana melakukan rehabilitasi. Nah, pertama kali tahun 2003 itu tanggal 29 November itu proposal kita didanai senilai 5 juta. Waktu itu oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Nah, di situ kita membuat desain kita katakan untuk menanam transplantasi terumbu karang. Yang harus dilakukan dalam proses transplantasi terumbu karang pertama kali adalah kita harus melakukan survei lokasi atau monitoring lokasi. Kita melihat lokasi yang akan kita rehab itu. Nah, pertama adalah kita melihat struktur bawah lautnya. Apakah dia pasir berlumpur, apa pasir ada pecahan karang. Nah, kita melihat juga sejarahnya dulu tempat itu. Apakah dulu memang betul atau tidak. Itu ada dulunya katakanlah habitat ataupun biota dari terumbu karang itu sendiri. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Yang kedua ada pasang surut. Nah, kita harus ketahui juga pasang surut terendah, pasang surut tertinggi itu seperti apa di sana. Yang ketiga ada istilahnya itu seberapa besar cahaya bisa menyerap sampai ke bawah atau ke dasar laut itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah itu ada arus atau gelombang. Nah, kita juga harus melihat apakah gelombang itu ada setiap hari atau gelombang itu ada musiman. Nah, yang terakhir adalah kita harus melihat apakah di sana memang dulu keragamannya apa yang ada biota bawah lautnya, misalnya jenis ikan hiasnya. Itu kan ada ekosistem yang lain di sana tuh. Misalnya ada padang lamunnya, ada sop koralnya. Itu yang harus kita lihat juga. Nah, pada saat melakukan proses rehabilitasi, kita akan melihat. Nah, ketika kita lakukan di sana ada dampak-dampak yang ditimbulkan atau dampak-dampak yang terjadi pada saat itu, misalnya ada penurunan maupun ada peningkatan sumber daya yang ada di sana. Nah, yang lain adalah kita harus sedapat mungkin menjauhi tempat itu dari muara sungai. Nah, itulah syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses mau melakukan rehabilitasi maupun transplantasi terumbu karang. Bergaya. Semua yang kita tempatkan itu kita mengambil juga filosofi. Karena kita mau melihat apa yang dirasakan di darat, di laut, di bawah laut, kita berharap itu ada filosofi yang kita mau angkat. Sehingga apapun yang kita lakukan di bawah laut itu memiliki makna dan orang tidak mau istilah itu merusak gitu. Contoh misalnya kayak gentong ya. Gentong kayak ribol itu yang kita buat. Gentong di Bali itu kan adalah tempat untuk menyimpan rezeki. Misalnya menyimpan beras, menyimpan sembako, menyimpan air misalnya. Nah, di bawah laut kita coba implementasikan dengan gentong sebagai salah satu media atau substrat untuk penempelan terumbu karang. Nah, harapan kita adalah dengan terumbu karang yang hidup di gentong itu, nah sehingga ikan-ikan itu kembali lagi ke habitatnya seperti ke terumbu karang. Nah, di sana ikan-ikan itu berkembang biak. Nah, nelayan itu kan yang ditangkap kan adalah ikan.
Nah, ketika terumbu karang bagus, ikan mulai ada, kembali ke habitatnya, sehingga di sanalah celengannya nelayan. Di sanalah rezekinya nelayan. Nah, itu kita coba implementasikan di sana. Contoh kayak sekepat misalnya. Sekepat itu kan kalau di Bali istilahnya itu di samping sempat untuk menerima ada tamu yang berkunjung, tempat istirahat. Nah, di laut juga kita coba implementasikan. Nah, dengan adanya karang yang banyak di sekepat itu, di rumah itu, rumah stil Bali yang tiangnya 4, pilarnya 4 itu. Nah, kita berharap nanti ikan-ikan itu semua tempat bermainnya di sana, di sekepat itu. Dia tinggal di sana, berkembang biak di sana itu. Nah, di sana juga ada salah satu nanti sumber ataupun tempat nelayan untuk menangkap ikan. Ini harganya satu ini 6.000 per kilo. Ini namanya besrock, batu karang buatan. Ini sebagai salah satu pengganti alternatif pengambilan karang alam. Nah, ini bahan dasarnya ini dari batu apung. Nah, kalau ini kalau di darat ini belum jadi ini. Nah, kalau ditaruh di laut, dia 3 sampai 6 bulan dia sudah akan berubah warna seperti ini dia. Nah, warna aslinya dia nanti muncul karena ditumbuhin alga. Ini yang sudah layak untuk dijual. Penambangan karang di Serangan sekarang sudah 100% itu berhenti. Dan banyak alternatif yang bisa dilakukan. Paling tidak mereka sudah bekerja di perusahaan-perusahaan eksportir dengan keahlian mereka, dengan kemampuan mereka untuk melakukan pengembangan terumbu karang. In Singapore, Singapore, I have a new friend from France. Konsep Green Island ini yang kita rancang sejak 2012. Ini adalah salah satu konsep pengembangan ekowisata konservasi, di mana wisatawan yang kita harapkan adalah dia melakukan penanaman terumbu karang, adopsinya. Nah, termasuk tidak hanya terumbu karang, salah satu misalnya kuda laut ada. Nah, kuda laut juga kita sudah lindungi sejak di 2004 lah. Konsep utamanya adalah di mana masyarakatnya sendiri, nelayan sendiri, kelompok sendiri, bahwa bagaimana melakukan ekowisata yang terutama di konservasi terumbu karangnya ini adalah yang benar-benar berwawasan lingkungan. Nah, di satu sisi juga kita dari sini di Green Island ini ada unsur edukasi pendidikannya, di mana wisatawan pada saat melakukan proses penanaman kita beri penjelasan dia di Green Island inilah tempatnya di mana melakukan penanaman transplantasi terumbu karang yang benar. Nah, termasuk kenapa terumbu karang ini direhabilitasi, dikonservasi. You take this, yeah. You give me, okay? Okay, that's it. Kita lepas laut. Ini kalau segini ini bisa berkembang untuk menjadi 18 sampai 20 cm. Ini perlu waktu 8 bulan sampai 1 tahun. Nah, tergantung juga proses perawatan. Dan ini kan pada saat masa penanaman umur pertama nanam sampai 1 bulan 2 bulan itu perlu perawatan yang intensif. Nah, modelnya contohnya sebesar ini perlu waktu 2 tahun untuk mencapai besar seperti ini. Hasil reklamasi yang sudah merusak kurang lebih 10 hektar kawasan pesisir dan lautnya, terutama habitat dan ekosistem terumbu karang. Nah, sekarang kita sudah mampu melakukan program rehabilitasinya itu dari 2003 sampai sekarang itu sejumlah kurang lebih 3 hektar. Nah, kita punya target sampai 2015 ini 5 hektar. Nah, ini yang harus menjadi catatan kami bersama, baik di kelompok, baik di tingkat pemerintah, bagaimana mendorong ini, mendukung ini, karena program ini juga sangat penting buat kehidupan masyarakat.
Pengorbanan di awal ya, yang paling berat saya rasakan adalah pada saat bergerak mengenai tentang lingkungan ini, Bapak masih sakit-sakitan gitu. Tahun 2000 tanggal 14 April beliau Bapak saya meninggal. Ibu juga sudah nggak bisa bekerja karena buta. Mencoba melakukan hal yang ini, berpikir akhirnya banyak kritikan, banyak beban di keluarga sendiri gitu. Kenapa harus berbuat seperti ini sementara satu sisi keluarga nggak bisa makan gitu. Dan saya menyadari bahwa itu akan ada sebuah proses yang akan menentukan saya harus ada di titik yang mana gitu. Nah 2004 menikah, punya istri dari Singaraja, punya anak 1, akhirnya cerai lagi gitu. Karena tidak sanggup melihat saya harus sering keluar kota. Dulu ke Sulawesi sering gitu, tukar pengalaman lah dengan banyak teman-teman yang harus berbagi sharing tentang melakukan transplantasi itu. Nah 2006 nikah lagi gitu, punya istri, punya anak 1. Nah baru-baru akhir setelah dapat Kalpataru 2011 itu, di akhir 2012 cerai lagi karena istri nggak sanggup. Saya nggak punya penghasilan yang pasti lah, mau tidak mau ya saya terima dengan lapang dada lah. Nah kadang-kadang kita dapat penghargaan ya cukup sampai di sini gitu. Nggak ada misalnya, ini Anda harus lakukan ini lagi, tolong dipertahankan gini, ada dana sekian, tapi nggak ada. Nah justru yang kita harapkan adalah ketika kita dapat penghargaan, perhatiannya seperti apa gitu. Nah ini yang kita nggak pernah tersentuh sampai sekarang gitu. Pada saat penghargaan aja lah kita merasa diagung-agungkan, merasa disanjung-sanjung gitu. Tapi setelah itu nggak ada apa. Nah itu yang kita rasakan. Makanya bagi kami itu penghargaan ini sebuah nilainya adalah nilai lip service gitu aja. Semasa saya sehat, semasa saya bisa menyumbangkan pemikiran saya, kan melakukan kegiatan ini kan tidak harus bekerja langsung gitu. Tapi bisa berbagi pengalaman, bertukar pikiran. Mungkin kalau saya sakit misalnya, orang datang ketika saya bisa memberi ceritanya begini, itu yang saya berikan gitu. Kalau mungkin saya sehat, saya diajak turun, kalau saya mampu ya saya akan lakukan. Dan saya akan lakukan ini buat generasi. Karena ini kan sebuah pewarisan yang tidak boleh katakanlah berhenti di saat kita ada seperti tadi yang disampaikan kesuksesan. Saya punya jaminan, dalam artian jaminan ini tidak akan pernah berhenti dilakukan oleh masyarakat Serangan. Dengan pengalaman pengembangan kearifan lokal, kita berharap bagaimana membangun dan mempertahankan Bali sebagai salah satu pulau budaya yang kental dengan tentunya nilai-nilai spiritual, menghargai kearifan lokal. Itu yang kita sangat harapkan.